Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi. Wah, senang sekali hari ini Rose ya. Iya, semangat. Iya. Rose, sebelum mulai lupa kita berdoa dulu. Doa? Oke, kita berdoa dulu ya. Ya. Yuk, kita berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami, dan sebentar kami mau memuji Tuhan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Rose Yani, hari ini hari apa? Hari Minggu, bukan. Hari Minggu, benar Rose. Betul, hari Minggu adalah hari saatnya memuji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersuka cita. Ya, mari kita nyanyi adik-adik ya. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Ya, Puji Tuhan dan semangat. Ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wah, semangat sekali hari ini Rose, betul. Iya. Ya, nah adik-adik, sekarang kita mau persembahan Rose. Persembahan. Ya. Berapa cara? Sekarang ada 2 cara adik-adik. 3 Rose. Oh, 3. 3 sekarang. Waduh, sebutkan Rose. 1 Ya. amplop ya Rose ya. Oh. Biasa. Nanti kalau ketemu ya. Yang kedua Rose. Ada apa? Oh, Barcode. iya, barcode, betul, Rose. Barcode ya mami ya. Betul. Yang ketiga Rose. Pakai rekening ditransfer. Oh, Rose. gitu. Jadi Adik-adik, jangan lupa minta tolong mami ya. mami Ya. sama papi. Oh, iya, Yang sama kedua papi. dan ketiga. Kalau yang ke satu kan bisa ya. Oh, iya. Yang satu bisa, tapi 2, 3 minta mami atau papi ya. Ya, oke Yo. ya. Kita mau berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kita, dan berterima kasih kita boleh memberi persembahan ya. THANKYOU
berdoa ya. THANKYOU, THANKYOU. Thank you, oh Lord. Thank you, oh Lord. THANKYOU, THANKYOU. Thank you, oh Lord. Thank you, oh Lord. Yo, mari kita persembahan ya. Yuk, siapa lipat tangannya, lipat tangannya ya. Terima kasih Tuhan, saya bisa memberikan persembahan yang berasal daripadamu. Tuhan berkati Papi Mami yang telah memberikannya. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh ya, sekarang kita mau mendengarkan. Iya. Kalau mau mendengarkan kita nyanyi dulu lagu yang udah 2 minggu ini ya. Oh iya ya. Lagu yang baru ya. Yuk, kita nyanyi ya. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Lause Arlin. Hari ini Lause mau ajak kalian semua untuk main games. Mau kan? Cara mainnya gampang banget. Kalau kalian lihat gambar ini, berarti kalian harus jump. Kalian lompat ya. Kalau kalian lihat gambar ini, berarti kalian harus run. Kalian lari. Tapi larinya jangan jauh-jauh ya. Lari di tempat aja, oke? Sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Wah, good job ya semuanya. Adik-adik, tadi kita udah lompat, kita udah lari. Semuanya pakai kaki. Sekarang coba kita bayangin ya, gimana kalau kaki kita ini gak bisa digerakin. Kita gak bisa jalan, gak bisa lompat, gak bisa lari, gak bisa kemana-mana. Gimana ya rasanya kira-kira? Hari ini Lause mau cerita dari Alkitab tentang seseorang yang lumpuh dari lahir. Lumpuh itu berarti kakinya gak bisa digerakin, gak bisa jalan, gak bisa lari, gak bisa lompat, gak bisa kemana-mana. Kalau gak ada yang gendong atau bantuin dia. Yuk kita dengerin ceritanya sama-sama ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa duduk tenang, mendengarkan dengan baik. Pimpin kami supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada suatu hari, 2 orang murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, pergi ke Bait Allah. Bait Allah adalah tempat orang-orang datang untuk berdoa dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kira-kira seperti gereja pada saat ini. Di dekat pintu gerbang Bait Allah, ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Jadi dari dulu dia tidak bisa berdiri, dia tidak bisa berjalan. Setiap hari yang bisa dilakukannya hanya meminta-minta kepada orang-orang yang masuk dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes, orang itu meminta kepada mereka. Orang itu berharap Petrus dan Yohanes akan memberikan uang kepadanya. Tetapi Petrus berkata,
Aku tidak punya emas dan aku tidak punya perak, tetapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia untuk berdiri. Tiba-tiba kaki orang itu menjadi kuat dan dia bisa berdiri. Dia bisa berjalan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Dan tidak hanya berjalan, tetapi dia juga bisa melompat-lompat sambil memuji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Adik-adik, orang lumpuh itu berharap mendapatkan uang dari Petrus. Tetapi yang dia dapatkan adalah kesembuhan. Kalau kalian disuruh memilih, kalian pilih yang mana ya? Uang atau menjadi sembuh? Pasti semuanya pilih menjadi sembuh ya. Kesembuhan itu lebih berharga daripada uang. Sekarang orang lumpuh itu sudah sembuh. Dia bisa berjalan, dia bisa berlari, dan bahkan dia bisa melompat. Tetapi ada yang jauh lebih berharga daripada menjadi sembuh. Apa ya? Yang lebih berharga adalah keselamatan. Orang lumpuh itu tadinya tidak mengenal dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Petrus telah memberitahunya tentang Tuhan Yesus. Orang lumpuh itu percaya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihinya. Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkannya, tetapi juga memberinya keselamatan. Alkitab mengatakan, semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosanya akan diampuni dan akan memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga nanti. Adik-adik, Tuhan Yesus memakai Petrus untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang lumpuh itu. Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada Petrus melalui Roh Kudus, sehingga Petrus bisa membuat orang yang tadinya lumpuh itu bisa berjalan. Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang tinggal di hati semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, orang-orang yang percaya kepadanya tidak ditinggalkan sendirian. Roh Kudus yang sudah menolong Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh itu juga pasti akan menjadi penolong kita. Nah, sekarang Lause punya 3 pertanyaan buat adik-adik di rumah ya. Pertanyaan pertama, apa hal yang paling berharga yang sudah didapatkan oleh orang lumpuh itu? Uang, kesembuhan, atau keselamatan? Ya, yang paling berharga adalah keselamatan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan keselamatan. Pertanyaan kedua, siapa yang menyembuhkan orang lumpuh itu? Siapa ya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kuasa-Nya melalui Roh Kudus kepada Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Pertanyaan ketiga, apakah kalian mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang lain? Sama seperti Petrus. Lause harap semuanya menjawab, ya, saya mau dipakai Tuhan. Hari ini kita mau belajar seperti Petrus yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dan menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Kita bisa menjadi saksi Tuhan melalui perbuatan kita, melalui apa yang kita lakukan. Ketika kita mau sharing sama orang lain, ketika kita nggak berebutan, tetapi kita sayang sama adik, kakak, sama teman-teman kita, ketika kita taat sama papa mama, ketika kita mau menolong orang yang kesusahan, kita sudah menyatakan kasih Tuhan. Kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, mau menyatakan kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui perbuatan kita, pasti Roh Kudus akan menolong kita. Sekarang
kita sama-sama menghafal ayat hafalan kita ya. Adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan kita yang minggu lalu apa? Diambil dari Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebelum berpisah, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikutilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang menyatakan kasih Tuhan melalui perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah! Nah, sekarang waktunya untuk aktivitas. Bahan-bahan yang diperlukan: kertas lipat atau kertas warna, spidol atau pensil, lem, dan gunting. Pertama-tama, kita akan membuat lingkaran. Lingkaran yang besar 1 dan 2 lingkaran kecil. Kemudian, kita akan menggambar bentuk seperti ini. Setelah itu, kertas terakhir kita gambar garis seperti ini. Sekarang, waktunya menggunting. Setelah digunting, hasilnya seperti ini. Ini untuk kepala, ini untuk tangan, ini badan, dan ini kaki. Untuk kepalanya, kita akan menggambar muka. Kita kasih mata, kita kasih hidung, kita kasih kumis, kasih mulut, kasih rambut. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk membuat kakinya, caranya seperti ini ya. Kita lipat kertas yang tadi seperti ini. Kemudian kita ambil gunting. Kita gunting bagian sininya ya. Ini bentuknya seperti ini. Kita gunting sebelah sininya. Guntingnya miring sampai sini. Jadi kalau dibuka itu bentuknya kayak gini. Lalu kita akan melipatnya ya.
Melipatnya seperti ini ya, perhatikan baik-baik. Satu lagi juga sama. Kemudian kita akan mulai menempel. Kemudian kalian bisa tempel di selembar kertas. Yang dilem hanya kepala dan badan saja ya, tangan dan kakinya jangan. Kepala dan badan saja. Kemudian kalian bisa tempel di tengah-tengah. Jadi kayak gini. Orang lumpuh yang tidak bisa berjalan, ketika Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, berjalanlah," orang lumpuh akhirnya bisa berjalan dan melompat kegirangan memuji Allah. Happy Independence Day Indonesia. Jesus love Indonesia. Jesus bless Indonesia. Merdeka. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah
Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu.